Warna air yang tidak normal biasanya menunjukkan adanya polusi. Perubahan bau. Bau air tergantung dari sumber airnya. Bau air dapat disebabkan oleh bahan-bahan kimia, ganggang, plankton atau tumbuhan dan hewan air, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Perubahan rasa. Air yang normal sebenarnya tidak mempunyai rasa. Timbulnya rasa yang menyimpang biasanya disebabkan oleh adanya polusi, dan rasa yang menyimpang tersebut biasanya dihubungkan dengan baunya. Tujuan dari eksperimen ini adalah membuktikan bahwa air dapat dijernihkan secara kimia. Untuk melakukan eksperimen ini, kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Buah kelor, pisau, mortar dan alu, sendok plastik, 2 buah gelas kimia ukuran 250 ml berisi air kotor, dan gelas plastik isi air secukupnya. Cara kerja: belah buah kelor dengan pisau. Keluarkan 4 bijinya. Bersihkan bijinya. Masukkan biji tadi ke dalam mortar lalu tumbuk dengan halus sampai halus. Beri sedikit air hingga biji kelor menjadi pasta. Campurkan pasta kelor ke dalam air kotor. Aduk air dengan sendok secara cepat selama 1 menit. Kemudian aduk secara perlahan selama 1 menit. Endapkan air selama 1-2 jam atau hingga air jernih terpisah dari endapan kotoran. Bandingkan air hasil penjernihan biji kelor dengan air kotor semula. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa air jernih akan terpisah dari endapan kotoran. Menjernihkan air dengan biji kelor juga termasuk penjernihan secara kimia. Semakin lama pengendapan, maka air akan semakin jernih. Untuk menghasilkan hasil terbaik, tumbuklah biji kelor sampai sangat halus. Bila tidak, maka proses penggumpalan kotoran tidak berjalan dengan baik. Yang perlu diingat, air yang dijernihkan menggunakan biji kelor ini hanya untuk pemakaian yang sedikit. Karena air yang sudah dijernihkan hari ini dengan biji kelor, esoknya sudah tidak baik lagi untuk digunakan. Untuk mengurangi polusi air, kalian dapat mencoba melakukan hal-hal berikut ini. Sedapat mungkin, gunakan produk yang alami. Hal ini akan mengurangi bahaya terhadap kesehatan tubuh dan lingkungan. Saat menggunakan bahan pembersih seperti pemutih dan deterjen, berhematlah. Ini akan mengurangi pencemaran air. Hindari kemasan yang berbahaya. Kotak kertas pembungkus deterjen dapat dengan mudah didaur ulang. Tetapi produk dalam kaleng aerosol atau botol plastik sulit untuk didaur ulang. Terlebih lagi jika dibuang begitu saja tanpa diolah. Gunakan tempat sampah yang memisahkan jenis sampah organik dan anorganik. Sebisa mungkin gunakan ulang kemasan-kemasan yang anorganik. Baca label produk dengan cermat. Jika pada label tertera dapat menimbulkan keracunan, pikir ulang untuk membelinya. Sebagai gantinya, gunakan produk yang tidak berbahaya.
Gimana, Sar? Sekarang jadi lebih tahu kan tentang seluk-beluk dari polusi air? Wah, jelas dong Kak. Bahkan sekarang Sarah jadi makin ngerti nih gimana caranya untuk turut menjaga lingkungan perairan kita. Nah, kalau udah ngerti, berarti paling pas. Kalau sekarang kakak coba mau ngetes tentang materi kita kali ini. Oke. Siap. Kalau kita yang pertama nih, apa yang dimaksud dengan polusi air? Jadi gini Kak, polusi air itu adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal atau bisa dibilang tidak murni lagi. Biasanya hal ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang merugikan. Oke, kalau penyebabnya apa aja coba? Banyak Kak, ada mikroorganisme, terus juga bahan kimia, logam berat seperti timbal dan merkuri, nutrien, padatan, dan panas. Kalau dampaknya masih inget nggak? Dampaknya banyak Kak. Ini cuma beberapa aja ya. Di antaranya meracuni sumber air minum, yang jelas menimbulkan penyakit pencernaan, meracuni makanan hewan, terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen, terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air atau eutrofikasi, dan yang terakhir adalah pendangkalan dasar perairan. Nah, terus gimana cara kita bisa menjaga air dari polusi? Banyak Kak, menggunakan produk-produk alami. Terus juga sebisa mungkin tidak menggunakan bahan kimia seperti deterjen secara berlebihan. Terus selektif dalam memilih kemasan atau gunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Dan yang terakhir adalah jangan membuang sampah di saluran air. Sip deh. Oke deh, teman-teman juga udah semakin ngerti kan tentang polusi air? Pastinya dong. Makanya jangan lupa untuk terus bereksperimen dan jangan lupa juga buat terus menyaksikan Planet Science, a journey into science. Dadah. Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Tuliskan urutan langkah prosedur penjernihan air menggunakan biji kelor dengan tepat. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456.